Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Eti Zuliawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi pertemuan kuliah yang ke-1 yang membahas mengenai kekuatan pasar, yaitu ada permintaan dan penawaran. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama ada Feby, lalu Ayu, dan Marwan. Lalu untuk materi pertama akan diisi oleh Feby, lalu materi keduanya Ayu, dan materi terakhir ada saya sendiri, Marwan. Selanjutnya silakan untuk materi pertama untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Saya Febiola Siska Wulandari sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai permintaan. Jadi, apa itu permintaan? Pengertian dari permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Adapun untuk kurva di samping menggambarkan kuantitas atau jumlah barang yang ingin dibeli konsumen dibandingkan dengan jumlah harga di pasar. Tentunya dengan hukum permintaan, yaitu semakin rendah harga, maka semakin ingin konsumen membeli produk tersebut. Jika dilihat, data yang tertara pada kurva menunjukkan masing-masing harga memiliki dampak berbeda atas jumlah barang yang ingin dibeli. Seperti jika harga barang itu senilai 25.000, maka konsumen hanya membeli satu barang saja. Sedangkan jika barang itu senilai 20.000, maka konsumen bisa saja nih membeli dua barang. Nah, itu disebut dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Tentunya dengan mempertimbangkan faktor harga, sedangkan faktor lain itu bersifat tetap. Faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan. Pergeseran permintaan dipengaruhi atas perubahan permintaan. Perubahan permintaan ini dipengaruhi karena adanya perubahan atas variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan. Adapun faktor-faktornya yaitu yang pertama pendapatan. Pendapatan sangat mempengaruhi kemampuan atau daya beli konsumen. Misalkan, dengan penghasilan berubah dari 100.000 per bulan menjadi 1 juta per bulan, akan lebih mudah bagi konsumen untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan. Untuk faktor selanjutnya, harga barang terkait. Perubahan harga barang yang berhubungan akan berdampak pada pergeseran permintaan. Misalnya, jika harga cola naik, sebagian besar konsumen maka akan mengganti ke Pepsi. Periklanan dan selera konsumen. Seperti dengan adanya iklan, ditambah jika iklan tersebut sesuai dengan selera terkini. Produsen dapat meningkatkan peningkatan atas produknya. Selanjutnya, populasi. Perubahan jumlah populasi akan merubah permintaan juga. Nah, asumsinya semakin banyak populasi, maka akan meningkatkan permintaan atas suatu produk. Begitu juga proses perkembangan atau penyusutan populasi. Selanjutnya ada ekspektasi konsumen. Kita pasti pernah kan bertanya-tanya mengapa produk Apple itu tetap tinggi peminta meskipun memiliki harga tidak wajar. Nah, karena konsumen jelas memiliki ekspektasi lebih terhadap produk Apple dibandingkan produk lainnya. Untuk selanjutnya, ada faktor lain, bisa jadi adalah faktor minor dalam kehidupan, semisalkan mulainya anak sekolah atau mulai masuk pembelajaran sekolah, akan meningkatkan permintaan atas alat tulis. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah fungsi yang mendeskripsikan seberapa banyak sebuah barang akan dibeli dalam harga relatif dari barang tersebut dan barang terkait. Alternatif tingkat pendapatan dan nilai alternatif dari variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Ada juga fungsi permintaan linear, yaitu representasi fungsi permintaan di mana permintaan dari produk tertentu adalah fungsi linear dari harga, tingkat pendapatan, dan variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya yaitu surplus konsumen. Adalah nilai yang diperoleh konsumen dari sebuah produk tanpa harus membayar untuknya. Baik, saya Ayu Kartika Agustin. Di sini saya sebagai pemateri kedua dan akan menjelaskan materi mengenai penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah kuantitas barang yang ingin atau mampu diproduksi oleh produsen dalam jumlah tertentu. Gambar kurva di samping menggambarkan kondisi produsen dalam pasar kompetitif yang ingin dan mampu memproduksi barang dalam jumlah tertentu, sedangkan faktor-faktor lainnya tetap sama. Adapun faktor yang mempengaruhi
pergeseran penawaran. Perubahan harga sebuah barang mengakibatkan perubahan jumlah penawaran atas barang tersebut. Hal ini mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva penawaran. Faktor-faktor selain harga juga dapat berpengaruh terhadap penawaran, dan faktor-faktor tersebut juga berpengaruh terhadap pergeseran kurva penawaran. Apa saja faktor-faktornya? Yaitu ada harga bahan baku, teknologi dan aturan pemerintah, jumlah perusahaan, adanya produk pengganti, pajak, dan ekspektasi produsen. Selanjutnya, ada fungsi penawaran atau supply function. Fungsi penawaran adalah sebuah fungsi yang mendeskripsikan seberapa banyak daripada barang yang akan diproduksi dalam tingkat harga tertentu, tingkat harga bahan baku, dan variabel lain yang mempengaruhi penawaran. Selanjutnya ada surplus produsen. Surplus produsen merupakan jumlah yang diperoleh produsen daripada kelebihan dari jumlah yang dibutuhkan yang menyebabkan mereka memproduksi barang. Artinya, jika terjadi harga pasar suatu barang lebih tinggi daripada biaya produksinya, ini sangat mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang daripada yang dibeli oleh konsumen pada harga tersebut, sehingga tercipta kelebihan pasokan atau sebuah surplus. Dan selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar dalam hal ini dalam pasar kompetitif dibangun dari adanya pertemuan daripada permintaan pasar dan kurva penawaran. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada suatu harga tertentu. Pada titik kurva ini tidak ada kelebihan pasokan atau permintaan, dan pasar akan beroperasi secara lebih efisien. Selanjutnya ada batasan harga dan keseimbangan pasar. Penjelasan sebelumnya mengenai keseimbangan pasar adalah penggambaran kondisi pasar bebas, di mana harga dan kesemuanya diserahkan kepada pasar. Namun, kenyataannya tidak demikian. Ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi baik itu konsumen maupun produsen. Selanjutnya ada harga eceran tertinggi atau pre-selling. Dengan adanya hukum dasar kelangkaan, artinya sebanyak apapun produk yang diproduksi tidak akan selalu bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Di sini produsen memiliki keuntungan di mana dalam kondisi tertentu mereka bisa menaikkan harga setinggi-tingginya untuk keuntungan mereka. Selanjutnya ada harga eceran terendah. Berbeda dari pre-selling, ada beberapa kondisi di mana produsen juga memerlukan harga tertentu untuk memastikan mereka tetap berproduksi. Kebijakan inilah yang menentukan harga di atas harga pasar, sehingga produsen akan menjual lebih banyak barang tetapi permintaan akan turun karena harganya lebih tinggi dari harga pasar. Selanjutnya ada statistik komparatif. Statistik komparatif ini merupakan salah satu cara manajer memprediksi dan menganalisa dampak daripada perubahan permintaan maupun penawaran. Dampak dari perubahan ini biasanya dirasakan langsung pada equilibrium pasar. Slide terakhir ada perubahan dalam permintaan, ada perubahan dalam penawaran, dan pergeseran simultan permintaan dan penawaran. Perubahan dalam permintaan. Dengan adanya perubahan ini artinya titik equilibrium pasar berubah dan mengalami kenaikan harga sejalan dengan bertambahan permintaan disebabkan kenaikan pendapatan konsumen. Yang kedua adalah perubahan dalam penawaran. Dengan adanya perubahan dalam penawaran ini artinya titik equilibrium pasar mengalami perubahan dan semakin murah akibat turunnya harga bahan baku dan peningkatan penawaran. Selanjutnya ada pergeseran simultan permintaan dan penawaran. Sedangkan dalam beberapa kondisi tertentu, maksa kurva permintaan dan penawaran senantiasa mengalami pergeseran dan perpindahan. Kondisi luar biasa seperti perang dan bencana alam seringkali menyebabkan hal tersebut. Terima kasih.